Puspita dan Arman Juliansyah kini berada di tengah pusaran kontroversi publik setelah terseret dalam kasus dugaan penipuan travel umroh yang melibatkan Acha Prayogi. Kasus ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh Kemil, pemilik mobil yang diduga digunakan oleh Acha untuk operasional bisnisnya tanpa izin yang jelas. Kemil menuduh Della, Arman, dan Acha terlibat dalam penggelapan aset berupa 1 unit mobil yang menjadi bagian dari sengketa tersebut. Setelah laporan resmi diajukan ke Polresta Bekasi beberapa pekan lalu, kasus ini berlanjut ke meja hijau. Kemarin, sidang perdana digelar di Pengadilan Negeri Bekasi menjadi momen yang dinanti oleh banyak pihak. Namun, absennya ketiga tergugat, Della, Arman, dan Acha dari ruang sidang mencuri perhatian. Mereka hanya diwakili oleh tim kuasa hukumnya, sementara Kemil hadir secara langsung bersama Herwanto pengacaranya. Lantas, seperti apa hasil dari agenda mediasi tersebut? Untuk hari ini kan masih panggilan para pihak sidang pertama, habis itu dilanjutkan mediasi. Mediasi sendiri itu nanti Senin tanggal 19 Mei. Untuk lebih lanjut ya kita nanti ikut jadwal persidangan aja infonya. Insya Allah hadir, nggak ada masalah terkait hadir nggak hadir itu nggak ada ini. Insya Allah hadir. Nanti di mediasi itu sebetulnya akan kita sampaikan semuanya. Di mediasi itulah sebetulnya penyelesaian terbaik dalam kasus-kasus seperti ini, offline. Jadi kita harus hadir di persidangan jadwal yang sudah ditentukan. Walaupun tadi ada perubahan untuk mediasi yang ditentukan oleh Majelis Hakim tanggal 20, tetapi tadi tanggal 19 Mei untuk mediasinya. Nanti akan kami hadirkan prinsipal kami. Berulang-ulang kali hakim mengatakan prinsipal harus hadir. Bukan keinginan hakim, tapi keinginan undang-undang. Kenapa? Karena kalau seseorang berperkara itu dia dilihat dari niatnya katanya. Dia sebut tadi katanya kalau orang Islam nawaitu. Nah, artinya di sini Emil sudah mendapatkan nilai plus. Dia hadir dengan niat untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Saya berharap dan berdoa semoga prinsipal sehat-sehat semua, nggak ngantuk, bisa hadir di pengadilan, bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya yang kami anggap sudah menimbulkan kerugian untuk Emil. Jadi maksud saya mudah-mudahan ya mereka hadir dan bisa katanya win-win solution tadi. Ada yang di atas, turun, ada yang naik, jadi sehingga kita bisa ketemu nih ya. Artinya ya pokoknya berani berbuat, berani bertanggung jawab itu aja. Kalau laporan di Polda kemarin alhamdulillah kemarin saksi sudah diperiksa 2. Jadi artinya Kemil sudah diperiksa, sudah memberikan keterangan, 2 orang saksi juga sudah dipanggil dan sudah memberikan keterangan juga. Nah, kemarin penyidik minta alamat dari 3 terlapor, Acha, Della, Arman. Kami sudah memberikan alamatnya dan insya Allah dari ini mereka pasti, ya, pokoknya mereka juga dipanggil. Maka intinya, intinya dalam waktu dekat 3 ini. Lihat itu nanti kedatangan mereka di Polda. Ya. Sidang berikutnya pada 19 Mei 2025 di Pengadilan Negeri Bekasi menjadi momen krusial dalam upaya penyelesaian konflik antara Della Puspita, Arman Juliansyah, Acha Prayogi, dan Kemil. Mediasi yang dijadwalkan bertujuan untuk mencari jalan tengah agar kasus ini dapat diselesaikan secara damai tanpa harus melalui proses hukum yang berkepanjangan. Melalui pernyataan resmi yang disampaikan kepada awak media, pihak Della Puspita menyatakan harapannya agar mediasi ini menjadi titik temu bagi semua pihak. Pernyataan ini memberikan sinyal bahwa Della ingin meredakan ketegangan dan menyelesaikan perkara ini secara baik-baik. Namun di sisi lain, respon dari pihak Kemil menunjukkan ketidakpuasan atas perkembangan sejauh ini. Ketidakhadiran Della di sidang perdana menjadi alasan utama kekecewaan mereka. Keinginannya ya ingin cepat selesai lah. Nama ini kan perkara ya, semua orang pasti kan pengen selesai kan. Ya makanya kita lihat proses hukum aja gimana, nanti kita lihat sendiri aja. Ya lebih baik ya sampai mediasi kalau emang kita sama kedua belah pihak punya jalan yang terbaik ya kenapa enggak. Kalau enggak ya
lanjut berarti itu aja. Untuk hasil mediasi kan yang pasti kan kita ya pingin hasil yang terbaik ya damai lah. Teman-teman juga akhirnya masyarakat mungkin juga bisa melihat dan menilai sendiri siapa di sini yang sebenarnya mempersulit. Kan dari awal kenapa kita sampai ke persidangan hari ini itu karena memang dari awal dipersulit. Kalaupun dibilang di sana kita mengkomunikasi, sudah mencoba, kita dimediasikan oleh artis senior juga kita sudah melakukan itu, tetapi juga tidak diindahkan ya. Jadi akhirnya pada hari ini sebenarnya senang. Saya itu berharap dari awal itu pagi-pagi udah siap, udah semangat banget itu berharap bisa ketemu, bisa melihat wajah-wajah yang selama ini berbohong pada saya gitu. Ternyata ya memang mungkin belum berani. Tapi untuk ke depan karena memang diwajibkan sebagai syarat juga yaitu diharuskan, ya harus hadir. Ya memang sangat mudah sebenarnya. Kalau dari awal mengakui mobil ada sama mereka, terus mobil itu dikembalikan karena ini memang mobil sekali lagi bukan milik Acha, itu memang mudah, nggak akan ada episode-episode panjang, teman-teman media juga nggak capek gitu ya. Yang menyaksikan di rumah juga tidak riweuh gitu. Ini dari Januari sekarang udah masuk Mei, sudah berapa bulan ya. Jadi memang banyak sekali kerugian material dan imaterial. Saya juga ingin menyampaikan begini. Saya lihat ada ucapan Dela mengatakan begini. Dia tidak mau membahas masalah mobil, hanya mau membahas masalah umroh, kata dia kan gitu. Karena memang saya bisa pastikan kalau Dela membahas masalah mobil, maka yang muncul akan malu. Kenapa? Karena sudah bisa dipastikan perbuatan mereka itu benar-benar ya dugaan kuat, benar-benar dan ingin menghilangkan mobil. Buktinya ada, PA-nya ada, Arman ada, menjual mobil tanpa lisensi. Di tengah proses hukum yang sedang berlangsung, muncul fakta baru bahwa Della Puspita juga melaporkan Acha Prayogi atas dugaan penipuan terkait bisnis travel umroh. Laporan ini menambah kompleksitas kasus karena Della mengaku telah mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah akibat ulah Acha. Informasi terbaru menyebutkan bahwa status Acha sudah dinaikkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Namun, kuasa hukum Acha membantah telah menerima pemberitahuan resmi terkait perubahan status kliennya dan menegaskan bahwa mereka akan bersikap kooperatif jika ada panggilan dari pihak berwenang. Sementara itu, ketegangan antara Kamil, Della, dan Arman juga terus berlanjut. Kamil yang merasa dirugikan karena mobil miliknya digunakan sebagai jaminan oleh Acha kembali melontarkan sindiran kepada Della dan Arman. Ia menuduh mereka berusaha mengelak dari tanggung jawab, meskipun mobil yang dipermasalahkan jelas-jelas adalah aset miliknya. Sudah dijadikan tersangka itu seperti apa, Pak? Kami belum mendapat informasi itu. Tapi dari klien abang sendiri masih... Saya kuasanya masih sebatas gugatan perdata ini. Belum menerima kuasa untuk yang tadi rekan sampaikan apa jadi tersangka. Saya belum terima informasi itu. Jadi saya tidak ada komentar untuk itu. Ada kok. Dia menerima mobil, benar. Dia menyerahkan mobil ke Bekasi, benar. Arman meng-WA si Acha mengatakan sudah menyerahkan mobil, benar. Tapi bohong, benar. Jadi jangan perkara ini seolah-olah kita angkat bahwa dia itu artis. Terus juga kalau bukan Della juga perkara kita juga naik, bukan karena Della doang. Lagi mobilnya, nah itu tuh mulutnya si Arman tuh mengatakan, enggak, demi Allah nggak ada di kita, memang ada di kita, tapi dia yang taruh ke Polres Bekasi itu. Nah, makanya datang hadir sini kalau berani. Jangan cuma ngomong demi Allah, demi Rasulullah, nggak ada di kita. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.